Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anaknya Pak Guru. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sukses. Baik, anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Harus siap dong. Iya. Baik, sebelum Pak Guru memulai pembelajaran hari ini, kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anakku, di pertemuan yang pertama kemarin, Pak Guru sudah menjelaskan bagaimana ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Khususnya kemarin yaitu bagaimana masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada berapa cara berdakwah Nabi ya anak? Masih ingat? Ya, ada dua. Yang pertama berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua berdakwah dengan cara terang-terangan. Nah, hari ini masih lanjutan yang kemarin. Hari ini kalian akan belajar bagaimana ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Baik, Pak Guru akan menjelaskan materi hari ini. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah itu ada 4. Yang pertama, ketabahan Nabi Muhammad SAW atas ancaman paman Nabi Muhammad. Yang kedua, ketabahan Nabi Muhammad SAW atas ancaman penguasa Makkah. Yang ketiga, ketabahan Nabi Muhammad SAW atas ancaman kaum kafir Quraisy. Dan yang keempat, ketabahan Nabi Muhammad SAW atas pemboikotan yang dilakukan kepada Bani Hashim. Untuk lebih jelasnya tentang materi hari ini, anak-anak perhatikan penjelasan Pak Guru ya. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah ada 4. Yang pertama, ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Siapa paman Nabi Muhammad? Ya, Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad yang selalu merintangi, mengancam, dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk kejahatan Abu Lahab yaitu pernah meletakkan kotoran di atas punggung Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad sedang sholat. Begitu juga dengan istrinya Abu Lahab. Bentuk kejahatan istri Abu Lahab yaitu sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Hal itu dilakukan agar Nabi Muhammad merasa kesakitan kakinya apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk sholat ke masjid. Nabi Muhammad SAW dengan sabar menjalani cobaan itu. Kejahatan mereka berdua, Abu Lahab dan istrinya, akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Lahab ayat 1-5. Anak-anak bisa membacanya surat Al-Lahab ayat 1-5 di modul LKPD mata pelajaran SKI pertemuan 2. Selanjutnya, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Para penguasa Mekah itu tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Kemudian mereka, para penguasa Mekah, mengadakan pertemuan di Darun Nadwah untuk membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan
untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad adalah dengan cara menyebarkan kebohongan tentang apa yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketabahan yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara yang dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad, diantaranya yaitu melempari kotoran binatang yang baunya busuk. Kotoran ini sampai mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sholat. Kemudian kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Nabi Muhammad berjalan di suatu tempat akan dipukul dengan pukulan yang keras. Mereka berpendapat apabila ini dilakukan secara terus-menerus kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Selanjutnya anak-anak, yang keempat, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan kepada Bani Hashim. Apa yang dimaksud dengan pemboikotan? Pemboikotan sama artinya dengan pengucilan. Kenapa kok yang diboikot Bani Hashim? Karena menurut kaum kafir Quraisy, Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad dalam berdakwah. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi Muhammad dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya agama Islam pun tidak bisa berkembang. Bagaimana dengan isi pemboikotan? Isi pemboikotan ada 5. Anak-anak bisa membacanya di modul LKPD SKI pertemuan 2. Selanjutnya, bagaimana berakhirnya pemboikotan? Tahun berganti tahun, papan pengumuman pemboikotan itu lenyap dimakan rayap. Bersama lenyapnya papan pemboikotan itu, berakhirlah pemboikotan terhadap Bani Hashim. Dalam kenyataannya, pemboikotan pada saat itu tidak mampu memaksa umat Islam untuk meninggalkan agama Islam. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun dan menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi Bani Hashim. Pada akhirnya kaum kafir Quraisy sadar dan kesepakatan untuk mengasingkan Bani Hashim dihentikan. Tidak lama kemudian, Abu Thalib meninggal dunia pada usia 87 tahun. 3 hari kemudian, Khadijah istri Nabi juga meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Tahun ini merupakan tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad dan diberi nama Amul Huzn atau tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW, karena ditinggal oleh 2 yang sangat dicintai Nabi, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Ya, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Kalian sudah paham apa belum?
Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini bisa dipahami, baik materinya dan lain sebagainya. Untuk lebih memahami materi hari ini, anak-anak bisa mengerjakan latihan kegiatan 3 yang ada di modul LKPD mata pelajaran SAI. Jangan lupa dikerjakan dengan baik, yang teliti, dan Pak Guru doakan mudah-mudahan semuanya nilainya 100. Baik, itu saja pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.